warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D? Semoga pada hari ini dan selanjutnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Guru. Kalau minggu kemarin kita belajar ciri-ciri puisi. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar unsur pemaknaan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, udah siap? Yuk kita lanjutkan unsur pemaknaan dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Puisi, dibangun berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya atau disebut juga unsur intrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik dalam puisi terdiri dari tema atau ide pokok. Nah, ide pokok dari sebuah puisi itu adalah acuan penyair dalam menentukan alurnya. Jadi alur itu rangkaian cerita puisinya dari awal sampai akhir. Itu penyair yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan kalau kalau kita tidak bisa membuat puisi. Kalau kita membuat puisi, kita akan menentukan nih alurnya begini, alurnya seperti ini misalnya ya. Alurnya dari dari kecil sampai besar kalau menceritakan anak-anak misal. Yang kedua adalah diksi. Diksi itu pilihan kata yang digunakan penyair. Jadi pilihan kata dalam satu kalimat yang digunakan penyair itu kan berbeda-beda. Ada yang hanya satu kata, misalnya dalam satu baris itu maksudnya gugur. Ada yang 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah larik. Larik itu adalah baris dan bait. Bait adalah kumpulan larik dalam puisi. Jadi larik dan bait itu bersatu ya. Satu bait berapa larik misalnya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah latar. Latar adalah suasana yang terjadi pada suatu peristiwa dalam puisi. Jadi latarnya sedih, latarnya sedang bahagia, atau latarnya sedang boleh latarnya di dalam peristiwa itu sedang di sekolah, misalnya sedang di suasananya sedang di mana, di pantai dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah irama. Irama itu adalah keselarasan bunyi. Nah, ini bersatu dengan rimanya ya. Nah, ini keselarasan bunyinya bisa bunyinya ada yang penyair yang tinggi suaranya misalnya ya. Ketika membacakan puisi ada juga yang datar, ada juga yang rendah atau digabung ya antara datar, rendah dan tinggi. Selanjutnya yang ke-6 adalah rima. Rima itu pengulangan bunyi dalam larik. Kalau misalnya puisi itu belakangnya A, maka belakang kalau larik yang kedua A, larik ketiga A, larik keempat A, dan seterusnya. Yang ke-6 adalah majas. Majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan penyair untuk menyampaikan sebuah pesan dalam puisi. Jadi gaya bahasa penyairnya. Penyair ini punya gaya bahasa sendiri. Nah, mungkin nanti anak-anak kalau udah di SMP akan ada belajar gaya bahasa penyair itu banyak namanya ya. Ada gaya bahasa sindiran, ada gaya bahasa perumpamaan dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-7 adalah yang ke-8 ya maksudnya. Yang ke-8 adalah imaji. Imaji itu adalah citra atau citraan adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan gambaran angan. Jadi penyair itu membuat puisi ini mengungkapkan perasaan atau gambaran imajinasinya enggak gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penyair. Nah, unsur-unsur ini dari tadi nomor 1 sampai terakhir amanat, dari A sampai Z, ini adalah tidak boleh
berdiri sendiri, tetapi harus, saling terkait. Jadi harus dipadukan, harus bersatu dalam sebuah puisi. Selanjutnya, memaknai puisi dapat dilakukan dengan mengetahui atau maksud Ibu Guru, memaknai puisi dapat dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Nah, cara memaknai puisi ini ada 4. Yang pertama adalah memahami isi, yaitu dengan membaca cermat dan mencari tahu maksud puisi tersebut. Jadi, anak-anak bisa membaca terus sampai akhirnya mengerti maksud puisi itu. Yang kedua, mencatat kata-kata sulit yang ditulis penyair dalam puisi dan mencari artinya. Jadi anak-anak mencatat nih kata-kata sulit dari puisi ini apa. Nah, setelah itu tahu artinya apa, dicari. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi amanat yang hendak disampaikan penyair. Jadi, kita cari ini maksudnya amanatnya apa ya gitu deh penyair ini membuat puisinya dari puisi tersebut. Dan yang keempat, membuat simpulan dari puisi yang dibaca. Jadi setelah anak-anak memahami atau mencatat, mengidentifikasi, nah kita simpulkan, oh maksudnya puisi ini bercerita tentang ini, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian, ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Yang pertama adalah pelafalan, ketika pengucapan yang jelas. Misalnya nanti Bu Guru akan bacakan puisi di akhirnya ya. Yang kedua, penggalan kalimat atau yang tepat atau jeda. Jedanya itu ada jeda sebentar untuk satu larik, ada juga jeda yang agak lama setelah kita membaca satu bait ya. Jadi ada garisnya satu. Kemudian kalau garisnya 2 berarti agak lama. Berarti berhentinya bisa kalau jeda satu bisa 1 menit, 2 menit mungkin ya. Kalau jeda yang 2, nah itu garis miring 2, maka anak-anak bisa lebih dari 2 menit. Yang ketiga adalah intonasi, tinggi rendahnya suara. Dan yang keempat adalah penghayatan atau ekspresi. Nah, di sini ada contoh puisi yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Bundaku, karya Rudi Susilo. Bundaku telah membesarkanku. Nah, jedanya sebentar. Mengayomiku tak kenal waktu. Nah, ini namanya rima ya. Sama belakang. Betapa besar kasih sayangmu. Sungguh kulihat pengorbanan. Nah, ini bisa berhenti agak lama karena kita mau ke bait kedua. Bundaku telah menuntunku. Engkau pelita hidupku. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu. Aku akan selalu berbakti kepadamu. Nah, satu puisi ini ada 2 bait dan ada 8 larik ya, 8 baris. Ini satu puisi yang dikarang oleh Rudi Susilo ini tentu saja gaya bahasanya beda. Gaya bahasa pembuat yaitu Rudi. Kalau kita membuat mungkin tidak seperti yang punya Rudi. Kita bisa yang lain yang lebih lebih mudah. Dan kita lihat nih kalimatnya, kata-katanya ya. Kata-kata yang disampaikan oleh Rudi ini. Nah, itu ya. Coba lihat di ciri-cirinya. Di unsur-unsur puisi. Nah, di sini tuh ada diksi. Pilihan kata nih. Kata yang digunakan oleh Rudi ternyata bundaku satu kata ya. Telah 2 kata, membesarkanku 3 kata. Jadi dalam satu larik Rudi membuat 3 kata ya. Kemudian mengayomiku satu kata, tak satu kata, kenal satu kata,
waktu, 1 kata. Nih ada yang 3 kata, ada juga yang 4 kata. Selanjutnya, betapa besar kasih sayangmu. Nah ini juga 4 kata. Sungguh kulihat pengorbananmu. Ini 3 kata. Sampai terakhir, aku, 1 akan, 2, 3 selalu berbakti, 4 padamu, 5. Sampai yang terakhir 5 kata. Jadi anak-anak bisa melihat ternyata Rudy menggabungkan dari beberapa diksi, pilihan katanya dari 3 kata sampai 5 kata. Nah, anak-anak sudah selesai yang diajarkan oleh ibu guru. Nanti anak-anak boleh melihat atau mengerjakan tugas yang ada di video ini. Tugasnya nanti anak-anak boleh ibu guru kalau tidak menyimak nanti ibu guru share melalui wali kelasnya masing-masing. Selamat belajar anak-anak. Semoga yang diterangkan ibu guru dapat dipahami dan dimengerti. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.